Halo teman-teman sekalian, kali ini di episode kali ini saya dan beberapa teman saya akan membahas tentang isu politik dan akan kami bagi menjadi 3 poin penting. Pertama tentang FOMO politik atau fear of missing out politik. Yang kedua tentang etika dalam berpolitik. Ketiga, harapan dari kami bertiga sebagai orang yang melihat bagaimana keadaan-keadaan yang sedang menyimpang di kondisi sekarang. Saat ini saya bersama dua teman saya, yang satu namanya Muhammad Akmal Effendi, yang satu namanya Muhammad Fateh. Kami akan membahas dari berbagai macam perspektif dan keadaan yang ada di lapangan maupun yang ada di berbagai macam berita yang terjadi di Indonesia saat ini. Untuk saat ini sesi tanya jawab, kami akan mengadakan sesi tanya jawab untuk kami sendiri yang akan diawali ditanyakan kepada saudara Kamil Effendi. Silahkan. Oke, pengaruh media sosial pada zaman sekarang itu sangat dipengaruhi oleh sistem-sistem yang ada di dalam media sosial tersebut. Nah, seperti edaran nomor 4 pada Menteri Pendidikan dan Budaya tentang sistem daring. Yang sistem daring ini kita ketahui tentang fleksibilitas, aksesibilitas, dan hal sebagainya. Dan apakah pengaruh media sosial ini sangat berpengaruh dalam pendidikan? Kalau kita menanyakan tentang kondisi politik apakah berhubungan dengan pendidikan, jawabannya bisa iya, bisa tidak, bisa terkadang, bisa sering. Karena apa yang saya ketahui dan yang saya pelajari di dalam dunia pendidikan, itu ada masa-masa genting di mana kita bisa terhubung dengan dunia politik. Salah satunya, kita melihat bahwa rendahnya literasi dan numerasi menjadi tahap perhambatan teknologi maupun sistem bagaimana orang-orang Indonesia itu berkembang ke masa depannya. Di dalam politik, pengaruhnya itu sangatlah nampak dan terlihat. Kita akan kehilangan yang namanya kemampuan untuk bisa peduli satu sama lain apabila pendidikan tidak kita maksimalkan ataupun tidak sesuai dengan prospek di lapangan yang terjadi. Dari studi-studi yang dilakukan oleh para ilmuwan ataupun para profesor, kita sering menganggap bahwa politik adalah hal yang sangat tidak penting ataupun tidak perlu dilakukan. Padahal ketika kita belajar di waktu kita masih menjenjang SMP, SD, SMA, kita mempelajari yang namanya pelajaran PKN, ya kan? Nah, PKN, pendidikan kewarganegaraan. Di situ kita disuruh untuk mengobjektifkan sesuatu hal yang di lapangan yang terjadi dengan numerasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila. Contohnya seperti sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persamaan perwakilan. Di situ kita secara kritis dan secara bahasanya itu validasinya kita disuruh untuk mengartifisialkan atau memahamkan interpretasi daripada Pancasila tersebut. Sebagaimana pendidikan itu mengatakan bahwa kebijaksanaan kerakyatan adalah hak sebuah bangsa. Nah, di suara-suara yang terdengar di sila keempat adalah suatu hak yang berasal dari keadaan politik juga. Bagaimana suatu perwakilan rakyat itu bisa mewakilkan suara-suara yang ingin kita kembangkan dan ingin kita sumbangkan. Kita tidak hanya berbicara tentang pentingnya pendidikan dengan masalah politik, tapi kita membicarakan juga kenapa pendidikan itu harus ada hubungannya dengan politiknya. Di PKN tadi jawabannya di sila keempat kita belajar hal, dan di sila-sila yang lainnya kita belajar tentang masalah apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Kalau suatu keadaan itu tidak dihubungkan dengan politik, maka rakyat itu akan buta yang namanya akan kemiskinan, akan masalah pemalsuan, korupsi, autokrasi, otoritarian, diktator, dan lain-lain. Yang mana itu semua mengacu kepada apa yang kita pelajari di SD dulu, di SMP, SMA dulu. Bagaimana kita menerapkan sistem Pancasila, bagaimana kita menerapkan dalam masalah sistem lapangan, bagaimana kita mengisi kesunyian di dalam dunia masyarakat yang masih buta akan keadaan negaranya sendiri. Itu tidak hanya berhubungan dengan politik, teman-teman. Itu berhubungan dengan ekonomi, dengan sosial, dengan keadaan sekitar dari kita. Kalau kita terlalu peduli akan nilai dan tidak memedulikan tentang politik, maka sistemasi pendidikan kita itu dikatakan belum mulus ataupun belum lancar dengan keadaan yang ingin kita inginkan.
Mungkin saya bisa hanya menjawab sampai situ. Ada lagi? Oke, mungkin saya akan minta pendapat dari Saudara Fateh tentang apakah pengaruh politik itu sangat berpengaruh dalam pendidikan. Oke, saya kalian yang akan bersuara. Begini, buat kalian yang bilang politik itu nggak ngaruh ke hidup kalian, sebenarnya kalian cukup salah besar. Kenapa saya katakan kalian cukup salah besar? Karena kalau tidak ada politik di saat ini, negara kita ini hanya akan ditumbuhi dengan gerakan-gerakan yang bisa menimbulkan kerusakan. Karena tidak ada yang bisa mengawasinya dari atas untuk mengatur ketentraman di tengah-tengah kita. Ini deh, coba kalau semuanya berdasarkan dirinya sendiri, nggak ada pajak nih, nggak ada pajak, nggak ada bayar ini itu, lo dapat sesuatu dari mana? Lo dapat jalanan itu dari mana? Emang ada yang mau bikin jalan buat lo gratis? Nggak ada. Maka dari itu sistem pajak itu ada. Maka dari itu politik itu berpengaruh ke kehidupan lo. Pajak ditarik buat bisa mengalirkan listrik ke lo. Pajak ditarik buat mengalirkan air ke rumah lo. Kalau lo nggak ada pajak, lo kayak gimana bisa dapat air bersih, listrik, untuk penerangan dan sebagainya, dan lo juga buat membayar pendidikan. Kalau nggak dari pajak kita bisa belajar dari mana? Gitu. Dan untuk kalian yang sering berpolitik, mengomentari pemerintah, tapi kalau kalian masih misunderstanding dengan apa yang dimaksudkan itu, baik kalian itu mempelajari lagi dulu ya, mengevaluasi dan mengintrospeksi dari kalian. Soalnya karena kesalahan sedikit saja kalian mengomentari, karena kalian akan membuat orang itu salah paham, yang akhirnya merusak kebijakan, mengganggu ketentraman sosial gitu. Nah itu kayak ada ya kan gerakan-gerakan untuk melakukan unjuk rasa tuh sulit menumbuhkan yang namanya tercapainya suaranya, karena rata-rata ada saja ya kan sindikat-sindikat orang-orang di balik-balik belakang itu yang melahirkan gerakan-gerakan yang tidak pernah terduga sebelumnya. Kayak kita ambil contoh semalam kejadian di tahun 2024 rumah Ahmad Saroni kemarin. Masyarakat yang tidak terlalu paham akhirnya menimbulkan kerusakan seperti itu ya kan, hanya karena misunderstandingannya gitu. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Saya serahkan kembali kepada saudara Akmal Effendi. Boleh dilanjutkan lagi pertanyaannya, saudara? Oke, kita sudah melihat tentang bagaimana pandangan politik dan media sosial, tentang aksesibilitas atau segala macam. Nah, apakah sumber daya manusia seperti daring atau fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, apakah itu sangat bermanfaat? Itu yang saya tanyakan. Untuk menjawab dan sekaligus meluruskan apa saudara Akmal Effendi disebutkan, sebenarnya itu bukan sumber daya, tapi itu merupakan kebutuhan yang suatu saat bisa bersifat sekunder ataupun tersier. Nah, bisa juga kadang-kadang primer. Kita membahas tentang isu daring yang terjadi di media sosial, entah itu di Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, atau YouTube. Itu ada korelasinya dengan masyarakat ataupun orang-orang yang suka mengomentari dari hasil video tersebut. Contoh semalam, ada suatu pernyataan dari Kementerian Pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan itu ada alokasinya, ada kepentingan dengan MBG. Dan di komennya itu berlawanan, sangat berlawanan. Dan saya lihat itu ada orang-orang, saya tidak ingin menyebut mereka SDM rendah, karena kami salah satu orang yang SDM rendah juga. Nah, kami menyebutnya orang-orang yang tidak tahu menahu tentang masalah etika dalam berkomentar seperti apa, bagaimana cara menyikapinya, bagaimana cara menanggapinya, hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang bersifat positif dalam politik. Mereka malah menyalahkan, bahwa sangat menyalah-nyalahkan. Apakah tidak boleh menyalahkan? Boleh, tapi ada etika yang harus ditanggapi dan pernyataannya serius, bukan pernyataan yang abal-abal yang cuma ingin menendamkan lapisan nafsu dan dendam yang akibatnya bisa mengkeruh keadaan situasi dan keadaan kita saat ini, ataupun bisa mengubah jalur politik akibatkan karena suara-suara yang berbau sangat merusak ataupun berbau anarkis. Secara skeptisnya saya menilai kalau komentar-komentar yang mereka berikan
itu rata-rata tidak memberikan keberambangan ataupun solusi yang paling tepat untuk mengeluarkan dari jalur masalah itu. Malah mereka ingin mengadu-ngadu supaya masyarakat kita atau orang kita itu terpengaruh untuk berkomentar seperti itu juga. Tidak usah setelah video itu ataupun foto-foto yang ada disebut pernyataan dari kementerian kita timbul, di situ ada orang-orang berkomentar bahwa ini hoax, beritanya palsu. Sudah ada klarifikasinya di Kementerian Pendidikan langsung, sudah ada klarifikasinya, sudah ada pernyataan resminya, sudah ada permintaan mohon maaf segala macam. Dan lagi-lagi ada masyarakat lain nyebut, oh ini paling buzzer, ini paling surahan, ini palingan menyalahkan. Dan pertarungan di dunia media sosial media itu berujung kepada kebencian mendalam kepada orang-orang yang berusaha untuk membenarkan dan orang-orang yang mencoba untuk mengkritisi pernyataan dari satu orang ke orang lain. Nah, menurut saya media sosial bukanlah alat untuk semena-mena digunakan sekadar menghibur-hibur kapar kita yang tidak ada gunanya, tapi sosial media digunakan sebagai teknologi mempermudah kehidupan manusia, bagaimana dia menjalani kehidupan yang semakin maju dan kehidupan yang semakin tidak terkontrol di zamannya. Apabila seorang manusia terlalu fokus kepada hal yang tersiar, apalagi melebih-lebihkan suatu hal yang ada hubungannya ke dalam urusan politik di dalam sosial media, maka itu akan memperkeruh keadaan yang mengolah semakin tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, yang mengolah kita sulit untuk mengembalikan bahwa politik itu baik, politik itu jahat, tidak ada. Tapi hanya ada orang-orang yang penuh kebacotan, penuh dengan pernyataan yang penuh kemarahan, diakibatkan karena kondisi atau hal yang tidak memuaskan mereka, yang mengolah mereka itu berkomentar tidak memberikan hasil ataupun solusi. Yang ada ketika pemerintah, saya ingat ya, saya tidak membela siapapun, saya klarifikasi, saya tidak ingin menjadi pihak manapun, saya bukan buzzer seperti teman-teman saya bukan buzzer di antara kami bertiga, tidak ada yang buzzer, tapi kami mengingatkan bahwa berkomentar itu pada dasarnya ada yang positif dan negatif untuk setiap pandangan perspektif yang berbeda. Kita tidak boleh menyatakan sesuatu bahwa itu benar-benar salah tanpa harus mencek kebenarannya secara objektif. Kalaupun sudah diteliti secara cermat dan teliti, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan hal yang ditanggapi di masyarakat luas secara umum? Apakah mereka memahami politik itu sebagai alat senjata untuk menghancurkan diri sendiri ataupun menghancurkan masyarakat luas, atau mereka memahami politik itu sebagai dasar hiburan yang sangat menghibur? Apabila tidak viral, apabila tidak mengikuti tren, maka mereka akan ketinggalan zaman atau tidak update di zamannya. Biasanya generasi yang paling sering mengomentari hal ini itu adalah generasi-generasi yang tidak bisa memilah-milah antara yang benar-benar harus diintrospeksi dan harus diverifikasi. Ini hoax atau tidak, yang penting berita, yang penting sampaikan, yang penting komentar, yang penting sampai politik itu makin sulit untuk dikuasai ataupun politik itu semakin sulit untuk dikendalikan secara benarnya karena banyaknya beredar komentar-komentar negatif yang tidak membuahkan hasil ataupun tidak memberikan jalan keluar. Nah, mungkin itu sistem daring yang saya komentari dan saya kritik juga apa yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Ingat, tidak ada pemerintah yang salah apabila rakyatnya tidak mengkritik, dan tidak ada pemerintah yang benar apabila rakyatnya tidak merasa puas. Mungkin tanggapan saya segitu saja, dilanjutkan oleh saudara Pateh. Gini, sederhananya kita bisa melihat dua komentar yang terlihat cukup berbeda. Gini, ada orang-orang yang berkomentar itu berfokus kepada hal-hal di luar dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Kayak gini, pemerintah cebok pakai tangan kanan. Itu komentarnya cukup nggak sesuai. Dia berkomentar di media sosial seperti itu memang tidak masalah, tapi apa yang disampaikan untuk aspirasi yang diinginkan itu sangat tidak sesuai kan, karena kita mengkritik pemerintah itu untuk mengevaluasi mereka agar mereka berusaha memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita, begitu kan. Nah, dibandingkan komentar seperti ini, wah pemerintah ini kerjanya bagus tapi kurangnya cuma di sini ya kan, cuma di perbaikan jalan yang kurang, masih ada yang bolong-bolong gitu, jadi tolong mohon ya kan, sekira jalan-jalan yang bolong itu diperbaiki. Nah gitu. Nah dari situ kan sudah cukup terlihat ya kan, yang mana yang benar-benar mengomentari untuk mengevaluasi dan yang mana mengomentari hanya untuk menghina gitu. Nah, media sosial itu jadi salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi kita kepada masyarakat, kepada pemerintah, supaya pemerintah mau mendengarkan suara kita. Tetapi sayangnya masih banyak
SDM yang masih belum mengerti bagaimana cara mengkritik pemerintah dengan menggunakan media sosial secara benar gitu. Dan rata-rata yang berkomentar di media sosial itu tidak semuanya umurnya sama dan tidak semuanya berpikiran dengan otak yang sama. Jujur, seorang anak kecil bisa mengomentari pemerintah. Seorang seorang yang tua pun bisa mengomentari anak kecil. Tetapi apakah yang disampaikan anak kecil itu memang benar apa adanya dan memang bagus untuk dia kerjakan dan untuk dievaluasikan, atau cuma sekedar bualan masa kecil mereka? Gitu. Jadi tolong bedakan yang mana kritik untuk membangun, yang mana kritik untuk yang mana komentar untuk merusak. Karena kalau kita mengkritik tapi dengan tujuannya merusak, ya itu sia-sia aja. Gak ada guna kalian mengkritik kayak gitu. Buat apa kalian komentar gitu ya kan? Yang ada bikin keresahan aja di tengah-tengah masyarakat ya kan? Karena ada yang mensokong satu pihak dan pihak yang lain. Ada yang mengkritik untuk menghina, dan orang-orang yang memang yang minim literasinya akhirnya mensokong itu karena merasa kayak hinaan kepada pejabat mereka itu tersampaikan. Dan ada orang-orang yang mengomentari dengan baik, tulus, serta dengan niat yang baik untuk sekira mengevaluasi kinerja pemerintah. Dan ada yang menyokongnya juga situ ya kan. Tapi semoga ya kan semakin banyak SDM masyarakat kita yang mulai bertambah pintar ya kan. Tidak cuman bertambah umurnya, tapi juga bertambah pintarnya. Itu. Maka dari itu media sosial itu sarana untuk mencapaikan kepada pengetahuan, untuk mengerti paham sesuatu. Jadi kalau kalian ingin mengomentar sesuatu tuh, kalian harus mendalami dulu, memahami apa yang dimaksud dari hal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bukan cuma sekedar tahu komen, nggak tahu apa-apa. Kayak tong kosong bunyi nyaringnya. Gitu kan. Ya, sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada saudara Akmal Effendi. Bisa diteruskan saudara Akmal ini. Oke, menyangkut pada SDM rendah, ada dua belah pihak, dari pemerintah dan dari para mahasiswa atau dari para kontra pemerintah. Nah, dari dua belah pihak tersebut ada hal-hal yang tidak bagus. Contohnya seperti dari pemerintah, hal-hal yang sudah buzzer, yang sudah berseliweran, yang menanggapi tidak sesuai dengan topik atau tidak dengan fakta. Nah, tentang anarkis, tentang dari mahasiswa yang banyak merusak fasilitas ataupun tidak ber-SDM rendah atau segala macam. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimana cara mengatasi dua hal tersebut? Silakan, saudara kalian. Untuk meluruskan apa yang saudara Fatih katakan, kalau dalam masalah sensi kritik itu merupakan sarana kebebasan dalam masalah menilai bagaimana pemerintah itu jalan. Kadang kita itu menjadi sangat marah sehingga tidak bisa mengontrol komentar kita. Itu dikarenakan ada berbagai macam aspek ataupun jalan atau tidaknya program pemerintah sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak. Maka rakyat yang terus menerus untuk tidak didengarkan itu akan mengakibatkan kepada kerusuhan di komentar. Nah, yang sulit untuk diseleksi ialah teman-teman, apakah yang mengkritik ini memang memahami secara full yang dibahas, yang diseleksi, ataupun yang dikritisi dalam segi pernyataan yang dia bangun sebagai argumen yang dia landaskan untuk bisa memberikan pencerahan. Nah, yang selanjutnya juga, apakah orang-orang yang mengkritik itu mereka adalah orang-orang yang memang betul-betul 100% paham dengan keadaan, tapi bingung cara mengekspresikan bagaimana, karena suara demi suara, tahapan demi tahapan, berbagai macam orasi, demonstrasi, dan berbagai macam keadaan ricuh lainnya yang malah mereka tidak menerus dengar, malah dilawan memakai sistem kepolisian ataupun sistem yang menahan para demonstrasi, para polisi yang anti demonstrasi. Apakah dengan cara itu mereka mengekspresikan kebebasan mereka bicara? Ya, kita tidak ada yang tahu. Karena bagaimana kita bersikap di dalam kritik itu sulit sekali untuk menyeleksi orang-orang seperti itu. Yang benar,
mereka ini mengkritik dengan seperti ini. Ganas sekali kritikannya, sampai ada yang mengolah meme segala macam. Ingat ya, saya tidak menyalahkan orang yang mengolah meme atau macam itu, mungkin bentuk ekspresi mereka yang tidak berani kepada masyarakat, kepada pemerintah secara terbuka. Terus mereka mengolah berbagai macam lawakan-lawakan yang kemudian menjadi bahan candaan atau hiburan di dalam dunia komedi politik. Nah, tapi saya tidak tahu juga apakah mereka yang benar-benar mengolah stiker ini mereka adalah orang-orang yang mengekspresikan secara jelas bagaimana cara mereka mengekspresikan segala macam kekuasaan absolut mereka di dalam masalah berbicara, berkomunikasi, ataupun menghubungkan korelasi antara kritik kita dengan kritik pemerintah. Itu juga menjadi pertanyaan banyak orang, gitu kan? Sebenarnya tujuan mengolah meme itu untuk hiburan semata atau untuk menyinggung pemerintah? Kalau ditanya, ya kedua-duanya, teman-teman, kedua-duanya. Untuk menyinggung pemerintah sekaligus menjadi hiburan karena meme yang dituju kepada tokoh-tokoh tertentu ataupun kepada situasi-situasi tertentu. Kritik karena mereka merasa kesal dengan kelakuan-kelakuan yang tidak ada manfaatnya ataupun kelakuan-kelakuan yang tidak menyesuaikan dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat ataupun oleh orang-orang yang merasa suara-suara mereka itu sama sekali 0% didengar dan tidak bisa disampaikan secara jelas. Balik ke masalah tadi, kalau kita melihat antara hubungan mahasiswa dan pemerintah, ya kan tadi pertanyaannya berarti itu, Benar. kita lebih banyak kesalahan di antara dua pihak. Pertama, kita bisa melihat demo yang dilaksanakan beberapa hari yang lalu di Kalimantan Timur yang sampai rusuhnya luar biasa, minta ampun. Itu terjadi antara dua pihak. Ada pihak yang anarkis dan ada pihak yang tidak mendengarkan. Rakyat yang sudah merasa lelah tidak didengarkan ataupun sudah merasa muak atas kelakuan para pejabat, maka mereka akan menguasai ataupun berusaha memperlakukan bagaimana cara mereka suara mereka tidak didengar untuk segera cepat didengar dengan sabar tidak menanti. Saya tahu perasaan orang-orang apabila suara mereka tidak dengar dengan narasi kebaikan, mereka akan membalas dengan kejahatan. Apapun itu caranya, entah itu melalui perusakan atau melalui ancaman atau melalui penyerangan langsung yang tidak beruntun atau melalui sosial media atau melalui media-media yang lainnya atau melalui cara-cara yang sangat unik, ya itu merupakan pilihan banyak orang-orang yang supaya suara mereka, bagaimana caranya supaya suara kami ataupun tuntutan-tuntutan yang kami gelar itu bisa didengarkan, entah itu dari pihak mahasiswa atau dari pihak masyarakat sipil. Dari pemerintahnya bagaimana ya teman-teman? Komennya mati. Nah, dari segi pemerintahnya itu tidak langsung, yang saya bingung kenapa pas kejadian demo di Kalimantan Timur secara brutal akibat berbagai macam tuntutan dan ya gubernur yang sangat bermasalah, masalah jalan, masalah mobil, istri seperti noni Belanda lah segala macam. Saya marah langsung Indonesia lah, bukan saya mengkritik, tapi saya langsung membaca beritanya. Memang seperti itu yang beredar. Mereka nyebut pemerintah seperti ini ya. Ini ya. Karena mereka benar-benar muak, mereka itu sudah berulang kali minta dengarkan, Pak, ini jalannya bagaimana. Tidak dengarkan, malah kabur, kocak, gimana sih? Itu kan yang salah itu, padahal banyak dari pemerintahnya juga dari awalnya. Kalau seandainya pemerintahnya tinggal turun, jelaskan, cari solusi, terus beri aspirasi yang jelas dengan janji yang nyata, bukan janji yang terlihat fantasi yang mengolah rakyat itu bisa percaya tapi ujung-ujungnya mengkhianati lagi. Itu kan salah satu daripada sikap pemerintah di salah satu daerah yang tidak efisiensi dalam menangani rakyatnya sendiri. Yang salah siapa? Yang salah ya dua hal. Pertama, dari rakyat yang suka menghancurkan sesuatu ataupun merusak fasilitas umum, dan dari pihak pemerintah yang menjadi pemicu dari awal segala masalah, yang malah mereka mendatangi suatu tempat, suatu kantor, suatu tempat yang penting supaya suara mereka didengar secara jelas. Sebenarnya kalau dipertanyakan apa fungsinya ya banyak teman-teman. Pemerintah itu banyak. Cuman dari segi efisiensinya kita hanya bisa melihat dari data-data berita. Tapi kalau dari segi merasakan kita sangat kurang sekali. Berapa persen itu orang Indonesia itu tidak dikit teman-teman. Orang Indonesia itu sekitar 300 jutaan lah.
atau kurang, saya lupa datanya. Ya sekitar segitu lah. Jadi 200 juta ke atas saya bisa bilang. Berbagai macam kerusakan yang dilakukan itu menjadi tahap ekspresi yang paling akhir daripada sikap yang ditujukan kepada pemerintah. Nah, kalau kita menghubungkan jangan mahasiswa, sebenarnya mahasiswa itu saya tidak ingin menyebut secara universal. Ada beberapa mahasiswa ya kan yang merusak segala macam, tapi saya tidak ingin menyebut universitas ya. Dan itu banyak terjadi, bahkan bisa di seluruh universitas bisa kejadian, bahkan di universitas terkenal. Tapi hati nurani dari apa yang menjadi tujuan muta akhirnya seorang mahasiswa adalah mereka ingin didengar tuntutan mereka, apa yang mereka perjuangkan. Teriak-teriak di depan gedung, kepanasan, kehujanan, kelaparan, kehausan, yang ada ditembak pakai gas Air mata. air mata, Iya. pakai pentungan sampai kepalanya pecah, diculik. Apakah itu bukti dari kebebasan sejatinya seorang pemerintah? Tidak. Ada kekurangan di situ yang mau ditambah tapi malah hilang. Makanya di situ kan pemerintah kan tidak menanggapi hal tersebut, walaupun saya melihat ada berita yang mana di situ kementerian gubernur kan Kalimantan Timur. Nah, gubernur Kalimantan Timur di Masud memberikan klarifikasi mengenai kenapa dia beli ini segala macam, beli segala macam. Tapi apakah rakyat itu puas? Sebenarnya tidak, teman-teman. Sebagian besar kita tanyakan itu tidak puas karena dia lari duluan masalahnya. Kenapa tidak menghadapi masyarakat? Nah, itu yang dipertanyakan. Menghadapi turun ke jalan, masyarakat itu tidak akan membunuh juga gitu kan. Cuman gara-gara takut cuman digerobokin aja, padahal mereka minta jawaban yang jelas. Nah, bahkan mahasiswa yang mewakili dari masyarakat pun minta jawaban yang jelas. Kenapa mereka menggelar demo sampai habis ratusan ribu misalnya, supaya bisa menggelar segala macam, mengumpulkan banyak orang dan lain-lain. Mereka itu punya tujuan yang jelas, bukan sekadar ingin merusak-rusak ataupun tren ikut-ikutan, walaupun ada gitu kan. Saya beberapa cerita juga, banyak cerita seperti itu. Ada beberapa mahasiswa juga yang ikut-ikutan segala macam demonstrasi dan lain-lain, tidak memiliki tujuan yang jelas. Tapi hakikatnya pada dasarnya mahasiswa itu memperjuangkan apa yang rakyat inginkan. Selama kita lihat bertahun-tahun, mahasiswa itu menjadi pahlawan yang sangat diagung-agungkan dalam masalah dunia demonstrasi, karena mereka melihat dunia demonstrasi itu sebagai tahap daripada bagaimana cara menyelesaikan masalah secara kebaikan, tidak ingin secara hancur-hancuran. Nah, mahasiswa datang, berdemo, turun ke jalan, tak, selesai. Mungkin itu saja dari saya. Oke, ya saya menanyakan lagi kepada Pak Teh tentang bagaimana tanggapan Anda tentang para anarkis, para buzzer. Apakah sesuatu yang tidak bermoral itu dilawan atau dibalas dengan tidak bermoral juga gitu kan? Oke, silakan. Oke. Gini. Seperti yang kita tahu ya kan, ada sebuah analogi, kalau api dibalas dengan api, apinya tidak akan padam. Tapi kalau api dibalas dengan air, maka apinya akan padam. Gitu. Nah, jadi gini, kalau pemerintah tidak memberikan respon positif kepada masyarakat yang mendemo atau kepada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa agar suara mereka didengar, maka akan menimbulkan sebuah sindikat anarkis. Yang mana sindikat anarkis ini tuh seperti orang-orang munafik. Karena mereka dibilang punya tujuan sama, tapi sebenarnya mereka mempunyai tujuan yang lain, yaitu merampas harta-harta dan melakukan kerusakan-kerusakan. Terkadang tidak semua anarkis itu memang untuk menunjukkan rasa, tapi karena melihat ini ada sebuah kesempatan untuk bisa mencuri sesuatu supaya dia bisa mendapat untung sendiri, itu begitu ya. Maka dari itu anarkis itu sebuah gerombolan orang yang berpikiran anarkis itu karena dia tidak bisa lagi mengontrol emosinya. Maka dari itu dia melakukan kerusakan, menghancur-hancur, yang mana akhirnya dana APBN, anggaran pemerintah yang harusnya diutamakan untuk suatu proyek atau tender, justru harus digunakan untuk menanggulangi sebuah kerusakan yang dihasilkan oleh gerakan orang anarkis tersebut. Dan bagaimana cara mencegahnya? Cara untuk menghentikan pemicunya adalah cukup datangi, dengarkan apa kata mau mereka, apa yang diingatkan oleh para pengunjuk rasa. Jadi dengan mudahnya para pengunjuk rasa didengarkan tuh, jadinya gerakan anarkis itu cukup sulit untuk
gerak dilakukan karena akhirnya tidak ada yang mengetahuinya ya kan, jadinya kayak melihat karena tidak ada kerusuhan yang terjadi yang dilakukan oleh Brimob, jadinya gerakan anarkis itu tidak sempat dilakukan, akhirnya cuma diam, cuma menjadi peserta pasif, akhirnya tidak memicu yang namanya gerakan anarkis, karena kalau suara mereka saja sudah didengar oleh pemerintah, akhirnya mereka pun udah bubar, itu selesai. Ya, harusnya kan tidak kena anarkisnya tidak terjadi. Ya Karena gitu. mereka merasa dihargai gitu. Ya karena mereka dihargai ya kan, tidak usah harus melakukan kerusakan gitu ya kan, ya akhirnya mana merugikan negara sendiri lagi gitu. Karena rakyat yang merasa dihargai, otomatis tindakan anarkis yang dibawa dengan emosi otomatis juga diredamkan dengan gembira kan. Ya Nah, gitu. Cuman karena ini sebuah langkah blunder dari pemerintah yang justru menahan-nahan untuk tidak keluar. Yang mana sebenarnya mahasiswa itu mempunyai suara dan itu mempunyai pendapat atau kritik terhadap sesuatu kebijakan dan lain sebagainya. Mereka cuma mau didengarkan dan dilaksanakan. Mohon direvisi ya kan gitu. Kalau ada dari kebijakan mereka yang cukup sesuai untuk masyarakat itu bisa diterima ya kan, dijadikan masukan, habis itu direvisi lagi supaya bisa lebih berguna ke masyarakat. Bukannya lari malah bersembunyi di balik rumah. Itu. Maka dari itu saya tidak berpihak pada siapapun. Saya cuma memberitahukan kalau apa sebenarnya menjadi sindikat anarkis itu bisa terjadi. Karena rata-rata itu begitu. Karena kemiskinan yang sudah tidak bisa mereka tahan ya kan. Karena rata-rata gerakan anarkis itu dilakukan oleh orang-orang miskin yang sudah tidak mampu lagi menanggung kemelaratan hidupnya. Jadi akhirnya dia ikut-ikutan menghancur, menjarah di mana-mana. Itu. Ya akhirnya merusak kestabilan sosial suatu negara ya kan, akhirnya terjadi sebuah guncangan sosial ya kan, akhirnya mengeluarkan banyak dana APBN untuk melakukan penanggulangannya lagi gitu ya kan. Mungkin sekian dari saya, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya serahkan kembali kepada saudara Akmal Effendi. ya silakan kepada saudara Ahmad Fendi untuk pertanyaan terakhir kita sebelum kita closing. Mungkin yang terakhir, jawab dengan singkat saja karena sudah 30 menit ya kan. So hampir setengah jam Mungkin nih. terlalu lama untuk menonton melihat ya kan. Untuk Ya. sekedar ya Pertanyaan terakhir, sekaligus nanti pesan bisa ditutup dengan saudara Ali. Nah, pertanyaan terakhir, sekarang banyak para aktivis, para demonstran, para penyuara suara pengadilan, suara keadilan gitu kan. Nah, yang sekarang sudah duduk di kursi menteri, sudah duduk di kursi-kursi partai. pejabat lah istilahnya itu kan. Ya itu. Nah, yang sampai melupakan sifat aktivisnya, malah menjadi mengikuti pemerintah yang korupsi gitu. Nah, malah kurang bermoral jadinya kan. Nah, bagaimana tanggapan kalian berdua? Secara singkat saja, mungkin apa yang dihadapi dengan mentalnya saat itu berbeda dengan apa yang dihadapi di masa sekarang. Nah, saya tidak bisa menjelaskan banyak hal karena hal ini sangat sensitif Ya, sensitif. sekali. Karena kita mengatasnamakan suatu orang ataupun lembaga dengan di masa lalunya, berhubungan dengan waktunya masa lalu. Oke. Nah, mungkin saya tidak menjelaskan. Kalau kalian ingin minta penjelasan, ya kalian bisa mencari sendiri di channel-channel yang bisa membahas dengan seperti itu. Lebih worth it-nya. Oke. Ya, silakan kepada saudara Patih. Karena ini bergantung dengan moral ya kan. Moral seseorang kan bisa berubah. Kan manusia itu tempatnya salah juga ya kan. Oke, saudara Patih mungkin ada tanggapan. Saya sebut saja. Oke, baiklah. Untuk aktivis yang sudah menjabat di suatu pemerintahan atau lembaga, tapi tidak menjalankan dengan sesuai apa yang dijalankannya, itu mungkin saja karena dia memiliki suatu niat yang tersembunyi, karena ada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia ungkapkan, dan pada saat dia sudah mencapai kepada sesuatu yang bisa menyampaikannya kepada yang dia inginkan, dia akhirnya melupakan dari tujuan-tujuan yang dia bilang sebenarnya kan gitu. Dan saya tidak berani berbicara lebih banyak tentang ini karena saya tidak terlalu ahli untuk mendalami masalah ini. Mungkin kalian bisa serahkan saja kepada ahlinya gitu ya kan. Ya sekian dari saya, mohon maaf, terima kasih. Ya, mungkin ada sesi closing dari moderator, silakan.
Oke, ini merupakan penutup dan beberapa pesan-pesan. Pesan dari saya, dari kalian, itu jangan buta politik. Dan dari buta politik tersebut, kalian bisa mengurangi pendidikan kalian, mengurangi moral kalian. Mengapa demikian? Karena SDM tersebut bisa terpengaruh dengan politik. Nah, makanya kita harus menanggulangi politik tersebut dengan cara apapun. Karena pendapat kalian hari ini itu sangat bermanfaat bagi mereka, ya kan? Nah, sangat bermanfaat. Makanya berpendapatlah sebelum hilang berpendapat. Begitu saya dari saya. Ingat, jangan sampai FOMO politik, tapi aktif dalam berpolitik. FOMO politik adalah suatu tren yang mengakibatkan seseorang itu harus update dengan kelakuan ataupun suatu hiburan yang mereka anggap itu menyenangkan. Nah, mungkin itu dari saya. Ingat ya, jangan FOMO politik, tapi aktiflah dalam berpolitik. Oke. Jangan buta fungsional ya kan? Ya, itu penting nih. Jangan buta fungsional. Karena buta fungsional di Indonesia sudah sangat tinggi. Jangan sampai buta politik juga. Jangan sampai kalian menjadi buta politik dengan arti FOMO-nya. Tapi kalau ingin menjadi FOMO, silahkan. Tapi menjadi FOMO yang sangat bermanfaat dan bisa mengolah orang lain berpikir lebih lurus, lebih komprehensif, serta bisa menginterpretasikan sesuatu dengan baik. Jangan hanya FOMO ikut-ikutan metafora seperti ngirim stiker yang nggak apa-apa ya kan, yang itu. Tapi nggak tahu apa sih masalah sebenarnya itu. Mau membuat stiker pemerintah atau segala macam yang sangat tidak bermoral gitu. Kalau bisa diekspresikan lebih spesifik lah, Nah, walaupun itu ya. bisa mengancam kalian. Nah, silakan kata-kata terakhir ya, Pak Teh. Oke, baiklah. Mungkin dari saya, politik itu bukan ajang buat jadi bahan candaan. Meskipun kadang-kadang ya selalu ada aja yang candaannya tiap hari. Stiker dari para tokoh ataupun pengolahan pengen ditemu sama orang gitu kan. Ya gitu. Jadi tolong ya kan, kalau kalian pengen pemerintahan negara kita lebih baik, tolong kalian juga harus berusaha untuk menjadi lebih baik. Ingat, kalau zaman kita ini buruk, kita usahakan bagaimana zaman kita seterusnya itu baik. Jangan pernah berhenti menyerah. Ingat, kalau kalian menyerah, kalian itu sudah bukan manusia lagi ya kan. Kalian sudah ngestak di fase dimana kalian udah nggak mau berkembang lagi. Akhirnya kalian sudah tidak lebihnya pada sebuah binatang berakal. Gitu. Ya, sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke. Ya mungkin itu saya dari kami. Ingat, anuksu sobu nul kolbi. Kritik itu adalah pembersih hati. Kalau tidak bersih berarti ya salah. Ya itu kan. Ya nantikan video selanjutnya. Diskutopia bakal ada runtutan-runtutan, pembahasan tentang politik yang sangat panas atau segala macam, filsafat atau hal-hal yang Hukum, berkaitan dengan ilmu. psikologi. Ya banyak ya kan Intinya banyak lah. intinya. Doakan kami Nantikan terus aja. konsisten ya. Ya. Terima kasih.